Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emaudi Ali Rafsanjani Rambe, NPM 2108260147. Di mana saya eh, remedial hematoimunologi. Kemudian saya di sini akan menjelaskan meme saya yang berjudul leptospirosis. Yang pertama itu saya akan memulai dari definisi. Leptospirosis itu adalah penyakit zoonosis akut yang dimana disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans menular melalui kontak kulit atau mukosa dengan air atau tanah terkontaminasi urin ataupun hewan. Etiologinya itu biasanya itu ada bakteri Spirocheta, gram negatif dan juga aerob. Ini mana dia itu ada motil, ini mana motil itu atau flagella, reservoir utamanya itu biasanya tikus paling sering itu anjing, sapi, dan babi. Tapi tikus itu yang paling sering. Di mana waktu terjadinya itu biasanya air yang banjir yang terkontaminasi oleh kotoran tikus ataupun eh, air dari tikus itu akan menyebabkan leptospirosis. Kemudian patofisiologinya itu dimulai saat Leptospira spp masuk ke dalam tubuh melalui kulit, yang dimana kulitnya itu biasanya itu lecet atau membran mukosa, mata, hidung ataupun mulut. Setelah kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Bakteri kemudian menyebar secara hematogen atau leptospiremia yang ke berbagai organ dan berkaitan dengan endotel pembuluh darah, menyebabkan kerusakan endotel dan vaskulitis. Respon imun tubuh memicu pelepasan mediator inflamasi yang meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga terjadi perdarahan dan disfungsi organ. Pada fase berat, kerusakan organ terutama terjadi pada ginjal, yang mana nefritis interstisial, gagal ginjal akut, hati juga bisa terjadi ikterus tanpa nekrosis masif. Jika di paru, perdarahan alveolar, serta dapat mengenai sistem saraf pusat yang secara klinis dikenal sebagai penyakit Weil. Kemudian manifestasi klinisnya itu yang mana ada fase septik atau fase awal, demam tinggi mendadak, sakit kepala, mialgia, betis dan pinggang biasanya itu sangat khas, sangat sakit. Kemudian konjungtival sufficient, mata merah tanpa sekret. Kemudian di fase imun dia juga ada ikterus, oliguria ataupun gagal ginjal. Dan juga ada perdarahan paru dan meningitis aseptik. Kemudian epidemiologinya itu leptospirosis itu merupakan penyakit zoonosis yang tersebar secara global dengan beban tertinggi di wilayah tropis dan subtropis. Insidensi meningkat pada negara berkembang dengan sanitasi buruk, kepadatan penduduk tinggi, serta curah hujan yang tinggi. Studi epidemiologi melaporkan bahwa leptospirosis sering bersifat endemik dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, terutama setelah banjir, dengan tikus sebagai reservoir utama dan manusia terinfeksi melalui paparan lingkungan yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Biasanya itu pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosis, di mana menilai derajat keparahan penyakit, pemeriksaan darah, LED, dan CRP. Fungsi ginjal biasanya terganggu berupa peningkatan ureum dan kreatinin, sedangkan fungsi hati menunjukkan peningkatan bilirubin dengan kenaikan AST ataupun ALT, yang dimana dia kenaikannya itu bisa ringan sampai pun sedang. Pemeriksaan serologis merupakan penunjang utama seperti IgM, antileptospira, atau ELISA atau rapid test, yang umumnya positif setelah minggu pertama sakit, serta MAT, ataupun yang dimana itu MAT itu microscopic agglutination test. Sebagai baku sebagai gold standar, deteksi langsung dapat dilakukan dengan PCR pada darah ataupun urin pada fase awal. Pemeriksaan urin dapat menunjukkan proteinuria dan silinder. Sedangkan fototoraks dapat memperlihatkan infiltrat ataupun perdarahan alveolar pada kasus berat. Kemudian diagnosis banding biasanya itu yang paling sering itu ada demam dengue, malaria, hepatitis virus, sepsis, dan tifoid. Tata laksana leptospirosis itu
Kalau dia itu masih ringan, bisa diberikan doksisiklin ataupun amoksisilin. Jika dia leptospirosis berat, yang pertama itu ada penisilin, ceftriaxone, dan terapi suportif cairan, kemudian dialisis bila perlu, dan juga oksigen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.